Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ini mau bertanya, Ustaz. Ada nih keluarga yang memiliki tarekat tasawuf. Jadi keluarga itu mengutamakan dalil akal, Ustaz, dalam beragama. Beliau mengatakan bahwasanya agama ini kalau tidak masuk akal, katanya nggak bisa dipakai sebagai agama, katanya, Ustaz. Jadi bagaimana kita menanggapi syubhat seperti ini? Karena begitu kuatnya mereka mengatakan bahwasanya yang kita pelajari melalui Roja TV, Radio Roja itu pada hakikatnya adalah syariatnya, katanya. Padahal sesungguhnya agama itu adalah makrifat, katanya. Jadi semuanya harus berdasarkan akal. Jadi mohon penjelasan Ustaz bagaimana menanggapi pertanyaan dari keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang ada di mana? Riau. Di Riau, ya. Perlu Bapak ketahui, Pak, ya, bahwa iblis, ya, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak dengan akalnya. Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seharusnya yang lebih baik itu yang tidak lebih baik sujud kepada yang lebih baik. Di sini iblis menganggap bahwa perintah Allah itu tidak masuk akal. Maka menyebabkan iblis itu kemudian bersombong diri, menyebabkan iblis itu kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang selalu mendewakan akal adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat iblis la'anahullah. Katakan kepadanya, akal siapa yang menjadi sandaran? Karena barangkali satu akal berkata baik, sementara akal yang lain belum tentu mengatakan baik. Akal manusia berbeda-beda, ya, dari sisi kejeniusannya pun juga berbeda-beda. Buktikan saja, ya, kalau di tes IQ misalnya, akalnya, ya, kemampuan otaknya itu berbeda-beda. Jadi kalau segala sesuatu itu harus digunakan dengan akal dan akal dan akal dan akal, ya, padahal akal itu adalah diciptakan oleh Allah. Dan tidak mungkin sesuatu yang makhluk yang diciptakan mau mendikte penciptanya sendiri. Ya, padahal penciptanya Allah jauh lebih sempurna, sementara akal punya keterbatasan. Bagaimana akal yang punya keterbatasan dan lemah hendak mendikte Allah yang, ya, super power, yang kemampuannya, yang keilmuannya luar biasa, tak terbatas, ya. Sungguh ini kekurangan ajaran. Ya. Kalau dia berkata itu baru syariat-syariat saja. Kita katakan, ya subhanallah, bukankah syariat yang Allah turunkan itu adalah kewajiban yang dilakukan, harus yang harus dijalankan oleh setiap makhluknya. Para rasul saja, para nabi saja diperintahkan untuk menjalankan syariat Allah. Iya. Maka syariat siapa yang kalian ikuti? Bila kalian berkata bahwa kami ini mengikuti syariat, ya, guru-guru kami, maka kita katakan subhanallah, Allah tidak pernah menurunkan seperti itu dalam Al-Quran, ya, kepada Rasulnya, kepada hamba-hambanya. Ya, kalaulah itu yang Allah ridhoi dan cintai, tentu Allah telah mewahyukan kepada Rasulnya, memberitahukan tentang perkara seperti itu. Tapi Rasulullah menjalankan syariat, Rasulullah sholat, Rasulullah berpuasa, Rasulullah zakat, bahkan Rasul pun berjihad fisabilillah. Ya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal, sebagaimana Allah memerintahkan kaum mukminin untuk makan yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul, makanlah dari yang halal.
dan beramal salehlah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari halal yang sesuatu yang halal yang kami berikan rezeki kepada kalian. Nah, ya, berarti kalau begitu semua manusia di hadapan Allah sama. Bukankah disebutkan dalam hadis-hadis bahwasannya yang pertama kali tanya oleh Allah kelak pada hari kiamat tentang sholatnya? Anda yang mengklaim telah sampai kepada derajat hakikat, lalu Anda tidak mau sholat, atau Anda mengklaim bahwa sholat Anda dengan cara lain yang tidak pernah Allah turunkan ya ilmunya kepada ya Rasulnya, kelak Allah akan tanya Anda tentang sholat Anda. Iya, makanya ya akhul Islam azani Allah wa yakum, syubhat yang merusak pemikiran itu sering kali memalingkan ya seorang hamba dari melaksanakan syariat Allah dengan alasan katanya agama itu ada syariat, ada hakikat. Orang yang sudah sampai derajat hakikat itu tidak butuh lagi kepada syariat yang hakikatnya sebetulnya hakikat kekufuran. Ya, hakikat itu adalah hakikatnya adalah lepas dari agama Allah Subhanahu wa taala menuju kekufuran, ya, dan billah. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Maka dari itu ya, pahamkan kepada mereka bahwa akal bukanlah sandaran, tapi sandaran kita wahyu dari Allah Rabbul Izzah. Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, dengan Al-Quran dan hadis itu Allah memberitahukan tentang semua kebaikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari segala sesuatu, dari memberitahukan tentang perkara-perkara yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, wallahu a'lam.